Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar ini diposting oleh Penuh Harapan Official. Di sini kelihatan ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, dengan sebuah narasi menolak tawaran suap 1,5 miliar dolar. Wow, ini tinggi sekali Bapak Ibu. Hasim Joyo Hadikusumo, demi Kristus Yesus Pak, saya orang Kristen Pak, dan menurutnya Tuhan yang menolong sehingga ia mampu menolak tawaran suap yang nominalnya itu tidak sedikit. Mari sama-sama kita dengarkan kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, karena hal ini juga disampaikan oleh Pak Hasim di depan para politikus dan juga ada pejabat ya yang ada di situ. Kamu mau disogok 1 miliar dolar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok 1,5 miliar dolar. Demi Kristus Yesus Pak. Saya orang Kristen Pak. Habib Hashim. Saya bukan pejabat mau dikasih 1,5 miliar dolar. Saya hitung-hitung 25 triliun Pak. Itu besar sekali kawan-kawan. Dan waktu saya menolak Pak Mahfud, saya lihat dia kaget. Saya lihat mukanya kaget, gak percaya. Itu yang menyangkring saya Pak, saya bisa menolak. Ya Pak Handoyo, kita orang beriman ya. Saya kira Tuhan kita yang menolong. Ini perjuangan yang kita hadapi. Kita berbuat baik atau coba setan-setan datang Pak. Setan datang ke Prabowo, tapi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya. Ini yang kita hadapi, ancaman bangsa Indonesia hadapi. Saya secara pribadi sangat berharap bahwa hal-hal seperti ini bisa menginspirasi siapapun ya, dan terkhusus kepada saudara yang beragama Kristen, mereka-mereka yang ada di dalam pemerintahan, supaya tetap melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan juga kemudian bekerja untuk kesejahteraan dan demi Indonesia yang maju di masa mendatang. Nah, kalau kita bicara mengenai kasus-kasus tentang suap, kasus-kasus tentang korupsi di bangsa kita Indonesia ini, waduh Bapak Ibu dan teman-teman semua, silakan ketik saja satu kata suap, langsung muncul beritanya. Ketik saja kata korupsi, muncul beritanya. Jadi memang seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD, saya jadi ingat ya, waktu itu Pak Mahfud MD itu pernah menyampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini punya sumber daya alam yang luar biasa melimpahnya. Bahkan kita sudah dijajah beberapa negara secara bergantian dan itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama, tetapi sumber daya alam kita tiada habisnya. Sampai hari ini kita masih bisa melihat sumber daya alam kita ini luar biasa melimpahnya. Waktu itu Pak Mahfud MD mengemukakan bahwa Indonesia ini sebenarnya bisa membantu setiap keluarga ya, itu angkanya besar Bapak Ibu, sekitar 20 juta kalau hasil sumber daya alam di bangsa kita Indonesia ini tidak dikorupsikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berharap sekali hal-hal seperti ini semakin banyak ya, kemudian orang yang hidup dalam kejujuran, terutama mereka-mereka yang menjabat kawan-kawan ya, terutama mereka-mereka yang punya jabatan dalam pemerintahan, karena cepat atau lambatnya majunya bangsa kita Indonesia ini sangat dipengaruhi besar oleh mereka yang punya kewenangan, oleh mereka yang punya jabatan. Dan selama ini kita melihat ya, kasus-kasus suap itu, kasus-kasus korupsi itu bukan terjadi di masyarakat kecil seperti kita ini kawan-kawan Bapak Ibu semua, tapi terjadi di kalangan mereka yang punya jabatan. Makanya tidak heran Bapak Ibu, kita lihat ya, ada beberapa negara yang ada di sekitaran kita Indonesia ini yang sekarang ekonominya jauh lebih pesat, jauh meningkat, jauh lebih maju, jauh lebih berkembang. Padahal merdekanya beda-beda tipis dengan kita Bapak Ibu ya. Misalnya Korea Selatan, Bapak Ibu sekalian, wah sekarang coba kita bedakan ya. Kalau kita lihat wilayahnya mana lebih besar, oh tentu saja wilayah kita bangsa Indonesia. Juga ada Singapura teman-teman ya. Coba kalau kita bandingkan wilayahnya. Nah, ini semua letaknya di mana? Ada pada pemerintahnya, ada pada para pejabatnya. Karena itu untuk bangsa ini bisa maju, kita membutuhkan
tokoh-tokoh, figur-figur pemerintah ataupun pejabat-pejabat yang mengedepankan kepentingan bersama dan tidak serakah. Selama mereka menjadi serakah, wah, percayalah Bapak Ibu, susah bangsa ini menjadi maju. Bahkan kita lihat ya, di bangsa kita Indonesia ini, putra-putri negeri ini luar biasa banyak berprestasi Bapak Ibu. Banyak yang kemampuannya luar biasa menakjubkan, tapi lihat berapa mereka yang kemudian ya didukung, disupport, diberikan sumber daya sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuan yang mereka miliki untuk membawa bangsa ini semakin maju ke depan. Coba kita lihat Bapak Ibu, persentasenya kira-kira berapa. Nah, jadi memang pada akhirnya semoga di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, saya lihat kemarin teman-teman ya, itu kan Pak Prabowo hadir ya di Kejaksaan Agung ya, dikembalikan kepada negara yang melalui Kementerian Keuangan itu nominalnya ada sekitar 13 triliun Bapak Ibu ya, 13, sekian triliun kawan-kawannya itu kemarin dikembalikan dan secara simbolik ya diterima oleh Pak Menteri Keuangan dan itu disaksikan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, itu menarik Bapak Ibu. Jadi by the way kawan-kawan, di antara para menterinya Pak Prabowo Subianto yang hari ini sedang sangat disukai, sedang sangat disenangi oleh masyarakat Indonesia itu adalah satu figur, yaitu Pak Purbaya. Wah, memang ini Pak Menteri satu ini Bapak Ibu sekalian, memang pertama beliau muncul ya, usai dilantik kan dia punya narasi bahwa mungkin saya ini jago kali ya, jadi kemudian langsung dianggap wah ini kayaknya sombong nih, angkuh ya. Apalagi kan setelahnya muncul tulisan anaknya ya di sosial media itu teman-teman, sehingga kemudian semakin banyaklah yang menjadi pesimis terhadap Pak Purbaya. Tetapi berselang 1 minggu mungkin ya, kemudian beliau langsung bekerja dan dengan gebrakan-gebrakannya akhirnya justru banyak masyarakat yang menjadi tertarik dan mendukung beliau. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, beliau ini kan dikenal dengan gaya koboynya ya. Jadi semoga semakin banyak ya orang-orang seperti itu. Kalau orang-orang seperti itu Bapak Ibu, kita punya 10, 15, 20, 50 di bangsa Indonesia ini, saya yakin kita ini bisa segera, mungkin tidak perlu waktu 2045 Bapak Ibu untuk menjadi negara maju. Mungkin 2030, 2035 kita bisa menjadi negara yang hebat, negara yang luar biasa, kalau, ingat ya, kalau para pejabatnya kita ini tidak serakah dan mereka benar-benar peduli terhadap masyarakat, terhadap kesejahteraan rakyat. Kalau mereka punya hati seperti itu. Karena memang, kenapa saya menggunakan istilah kata serakah Bapak Ibu ya? Karena orang-orang yang melakukan tindakan korupsi itu bukan orang-orang susah seperti kita ini. Bukan orang-orang ekonomi ya yang sulit seperti kita ini. Tapi mereka-mereka yang bahkan punya uang melimpah, punya banyak aset, punya banyak rumah, punya banyak mobil, tapi masih saja melakukan tindakan korupsi. Karena itu saya sangat setuju mengenai segera disahkannya undang-undang perampasan aset.